Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak-anak harapan umat Islamic School yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak yang solih dan solihah tentunya. Alhamdulillah anak-anak, kita kembali bertemu dalam rangka untuk menuntut ilmu. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan belajar pelajaran adab dan akhlak. Dan kesempatan kali ini kita akan belajar tentang adab-adab makan. Tapi sebelum itu jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu sebelum belajar ya, agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kita menuntut ilmu dan Allah mudahkan kita dalam mengamalkannya. Dan jangan lupa juga kalian harus menyiapkan peralatan belajar kalian, baik itu buku tulisnya atau alat tulisnya. Dan yang terpenting juga kalian jangan lupa untuk fokus. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajarnya? Kalau sudah siap, mari kita simak pelajaran kita. Anak-anakku semua, kita semua tahu bahwa salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah membutuhkan makan. Ya. Jadi salah satu ciri-ciri makhluk hidup membutuhkan makan. Dan anak-anak, bagi kita seorang muslim, makan itu bukan hanya sekedar untuk menghilangkan rasa lapar dan juga supaya pertumbuhan kita gede dan juga membuat badan kita sehat. Bukan hanya itu, tapi bagi kita seorang muslim, bahwa makan itu adalah merupakan kegiatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Enakan anak-anak sudah perut kenyang, dapat pahala lagi. Mau tidak? Nah, kalau mau, kalian simak baik-baik bagaimana supaya makan kita bisa bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan mengikuti adab-adab yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Baik, adab-adab makan yang pertama adalah makanan harus halal, baik dan bersih ya. Makanan yang kita makan hendaknya harus halal anak-anak. Tidak dari hasil mencuri, tidak hasil maling ya. Jadi punya kita bukan punya orang lain ya, yang kita ambil tanpa izin, jadi tidak boleh. Jadi makanan itu halal dan juga tidak mengandung bahan-bahan yang haram ya. Walaupun ini makanannya kita halal, kita beli, tapi kalau mengandung bahan haram juga tidak masuk halal dia. Seperti mengandung babi, mengandung bangkai, darah, itu yang diharamkan oleh Islam ya. Jadi halal walaupun dia kita beli, tapi kalau itu mengandung bahan haram maka tidak boleh kita makan. Baik dan bersih. Jadi makanan itu setelah halal juga harus bersih anak-anak, harus baik ya. Bentuknya harus baik. Jangan bentuknya serem gitu ya. Bentuk makanan kita kayak cakar naga misalnya. Tapi baiklah ya. Jadi kita juga tidak jijik makannya dan bersih anak-anak ya. Jadi dalam Islam itu kebersihan itu nomor satu ya. Dan itu bagian dari iman, at-tahurul satrul iman, kesucian bahkan ya. Kesucian itu bagian dari iman. Jadi kalian harus makanannya pertama tadi apa? Halal, baik dan bersih itu. Lalu yang kedua ya, sebelum makan kita mengucapkan basmalah atau bismillah, berdoa. Doanya cukup basmalah saja anak-anak ya, cukup mengucapkan basmalah sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mencontohkannya, yaitu dengan membaca basmalah saja ya. Jadi tidak perlu bismillahirrahmanirrahim. Kenapa seperti itu? Karena memang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu mengajarkannya seperti itu dan mencontohkannya seperti itu. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang kita artikan saja, jika salah seorang kalian makan, maka sebutlah nama Allah, artinya bismillah.
Jika lupa menyebut di awal, maka bacalah bismillahi fi awalihi wa akhirihi, yaitu dengan nama Allah pada awalnya dan akhirnya. Hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud, dan hadis ini hasan sahih. Jadi anak-anak cukup bismillah, jadi tidak bismillahirrahmanirrahim, cukup bismillah ya, sebagaimana di hadis. Terus bagaimana kalau kita lupa baca bismillah, pas kita lagi makan baru ingat kita, oh iya tadi saya lupa baca bismillah. Cukup kalian baca bismillah fi awali wa akhirihi ya, itu cukup. Lalu yang penting anak-anak, kenapa sih kita harus membaca doa sebelum makan atau baca bismillah? Faidahnya ada apa sih? Supaya kita mendapat keberkahan di makanan kita tadi ya, dan juga supaya kita tidak makan, supaya setan tidak bergabung bersama kita dalam makan tuh ya. Mau nggak kalian makan bersama setan? Nggak mau kan? Nah kalau nggak mau, kalian harus baca bismillah atau harus berdoa sebelum makan ya. Lalu yang ketiga, diusahakan makan itu duduk ya, duduk. Jadi jangan berdiri lah ya, jadi kalian harus duduk dan tidak bertelekan. Telekan itu kayak gini kali ya, nah begini nih, makannya gini ya, nah, gitu ya. Jadi tidak boleh bertelekan ya, karena Rasulullah itu tidak makan bertelekan ya. Terus yang keempat yaitu menggunakan tangan kanan. Nah ini penting anak-anak, jadi jangan tangan kiri ya. Rasulullah memerintahkan dengan tangan kanan ya, sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, ya gulam sami Allah ya, wakul biyaminik ya, wahai anak sebutlah nama Allah ya, dan makanlah dengan tangan kananmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makan dengan tangan kiri adalah cara makan setan anak-anak ternyata ya. Bagaimana hadisnya di sini? Janganlah kalian makan dengan tangan kiri, sesungguhnya setan makan dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim tuh. Jadi setan tuh tangan kiri bukan tangan kanan. Jadi kita jangan ngikutin setan ya. Kalau tangan kiri berarti kita ngikutin setan ya. Jadi yang keempat adalah makan dengan tangan kanan. Lalu yang kelima, mendahulukan yang lebih tua ketika mengambil makanan ya, supaya kita memuliakan. Jadi kalau kita lagi kumpul makan, kita persilakan yang tua dulu ambil makanan ya. Jadi jangan kita duluan, saya dong saya. Nah itu, jadi kita harus punya adab yang baik ya. Kita persilahkan kakak kita dulu ya, atau yang lebih tua lagi abi kita atau bapak kita, papa kita, dipersilahkan. Terus baru umi kita atau ibu kita untuk mengambil makanan terlebih dahulu, baru kita belakangan ya. Nggak usah khawatir ya, mereka juga tidak akan pelit untuk kita. Pasti kita juga akan dikasih makan ya, tidak mungkin kita tidak dikasih makan. Jadi sebagai seorang muslim yang baik, kita mendahulukan yang lebih tua dulu dalam mengambil makanan. Terus yang keenam adabnya yaitu tidak boleh mencela makanan, bahkan kalau bisa memuji. Apa sih mencela itu? Mencela itu mengejek makanan ya, atau menghina makanan ya. Jadi kalau kita diberikan makanan terus kita nggak suka, ih makanannya kok begini sih, nggak enak banget deh, nah ya, kok ini nasi gorengnya kok warnanya hitam-hitam begini, nah, kok begini sih sayurnya, sayur bening melulu, sekali-kali dong sayur gitu ya, sayur sop daging unta misalnya. Jadi tidak seperti itu, kita syukuri yang ada. Jadi kalau kita disuguhkan makanan oleh orang tua kita atau dimasakkan, kita mengucapkan alhamdulillah. Kalau seandainya kita tidak suka, kita diam saja ya, diam aja, nggak usah menghina. Kasihan kan kalau misalnya dimasakin sama mama papa kita, mereka capek-capek terus kita hina, makanannya begini melulu, tempe lagi. Nah, jadi tidak seperti itu. Tapi kita bersyukur, apapun yang disuguhkan buat kita, kita harus mensyukuri ya. Itulah adab seorang muslim, bersyukur kepada Allah atas rezekinya, nanti Allah akan tambah.
Lalu yang ketujuh, ketika makan, maka makan yang terdekat, ya. Jadi kita harus makan itu mengambil makanan atau makan itu yang terdekat. Jadi kalau di piring itu pinggir-pinggirnya dulu, ya. Jadi seperti itu, ya. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya gulam, sami Allah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik, ya. Wahai anak muda, sebutlah nama Allah ketika makan, makanlah dengan tangan kananmu tuh, dan makanlah apa yang terdekat denganmu. Jadi yang terdekat dulu anak-anaknya, jangan ngambil ke sana ke sini, ya. Kalau kita mau mengambil yang jauh dengan kita, makanan, kita minta tolong, ya. Afwan, bisa minta tolong, misalnya papa bisa minta tolong, Pak ambilkan ayam gorengnya. Nah, begitu. Jangan kita ngambil, nanti kelek kita jatuh tuh di makanan, ya. Nah, jadi nggak boleh gitu, ya. Baik anak-anak, selanjutnya yaitu yang ke-8, adab-adabnya, disukai makan dengan 3 jari, ya, dan membersihkan makanan yang melekat pada jari-jari dengan menjilati jari jemari. Jadi kalau bisa diusahakan 3 jari, ya. Ini, nah seperti ini kurang lebih, ya. Nih 1, 2, 3, nah gini, ya. Jangan begini, kalau gini ntar susah makannya, ya. Tapi gini, dari jempol, telunjuk, dan tengah, gini, ya. Jadi supaya makan itu tidak terlalu banyak. Jangan kayak begini, ya. Kayak gini serem tuh, kayak cakar burung, ya. Jadi makan gini, nah itu serem, ya. Jadi kita makan itu, seorang muslim itu punya adab. Kalau kita makan pakai tangan, ya. Jadi seperti ini. Terus kalau sudah makan dibersihkan, gini, ya, nggak apa-apa, bukan suatu yang jorok, ya, karena memang makanan tuh ada berkahnya. Makanya kalian sebelum makan cuci tangan dulu, ya, dicuci yang bersih. Jadi kalian boleh. Jadi jangan tangannya yang kotor, sebelum makan tangan nggak dicuci, makan ditambah, ya, kotor. Jadi ya dibersihkan sisa makanan yang ada di jari jemari ini. Karena Rasulullah juga seperti itu anak-anak, ya, dilatih bersih, ya. Karena itu juga bagian dari kita mensyukuri makanan, supaya kita tidak membuang-buang makanan sia-sia, ya anak-anak. Terus yang dilanjut yaitu diupayakan makanan tidak berjatuhan kalau makan, ya. Tidak cecer ke sana ke sini, kayak kalau kata orang bilang kayak makannya bebek. Makan bebek itu berantakan, ya, kecar kacir. Nah kalian tidak boleh seperti itu, ya. Nah kalau misalnya jatuh bagaimana, Pak? Kalau jatuh kita ambil, bersihkan dari kotoran, kita makan tuh, ya. Jadi kalian tuh hati-hati, makanan itu benar-benar harus dihargai. Jadi jangan sampai makanan bersisa banyak, kasihan. Banyak orang-orang yang lapar, ya. Mungkin banyak yang gelandangan, sudah seminggu tidak makan, bahkan mengais-ngais sampah. Sedangkan kita di meja makan penuh makanan tapi tidak kita habiskan. Tidak boleh seperti itu, ya anak-anak. Jadi kalian makanlah dengan habis, ya. Baik. Terus selanjutnya yang ke-10, makan tidak boleh terlalu kenyang. Jadi jangan kenyang banget, ya. Karena kalau makan terlalu kenyang juga bisa menimbulkan penyakit loh anak-anak, ya. Bisa jadi sakit perutnya, ya. Nah terus banyak bakteri. Udah gitu menimbulkan ngantuk. Jadi malas, ya. Berpikir jadi malas. Nah itu, jadi jangan terlalu kenyang. Dan yang terakhir anak-anak, adab makan yaitu membaca doa setelah makan, ya. Nah ini penting anak-anak, ya. Jadi kita harus makan berdoa setelah makan. Jangan tadi di awal kita berdoa, di akhir juga kita berdoa. Ya, boleh kita berdoa misalnya setelah makan, alhamdulillahillazi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairin haulin minni wala quwwatin. Ya, kalian bisa berdoa seperti itu. Atau misalnya ada doa yang seperti ini juga boleh, misalnya setelah kalian selesai makan, alhamdulillah hamdan kasiron thayyiban mubarakan fi ghairu makfin, ya, wala muwaddi'in wala mustagnan anhu rabbana, ya.
Artinya pujian yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala, pujian yang sebaik-baiknya, yang baik dan barokah, tidak terbalas dan pasti. Ya, tiada terbalas ya dan pasti. Tentu kami membutuhkan kepadanya, wahai Rabb kami. Hadis riwayat Bukhari. Inilah adab-adab makan yang harus kita amalkan anak-anak supaya kegiatan makan kalian menjadi ibadah dan juga mendapat pahala. Enak kan? Perutnya kenyang, badan kita sehat, kita bisa beribadah, setelah itu kita mendapatkan pahala. Ya, mungkin itu saja anak-anak pertemuan kita kali ini tentang bagaimana adab-adab makan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam mengamalkan apa yang sudah kita pelajari hari ini dan bisa bermanfaat bukan hanya buat diri kita saja tetapi buat orang lain. Mungkin itu saja, kita akhiri dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu lagi insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.